Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronwari dengan NIM 250431100106. Di sini saya akan membuat rangkaian SIPO serial input paralel output di Proteus untuk asistensi. Oke, yang pertama kita klik ke project. Kita ganti di sini namanya. Next, finish. Oke, langkah pertama, membuat SIPO kita harus mencari komponennya. Yang pertama yang diperlukan adalah IC 74HC595. Kita klik OK. Kemudian juga ada input baterai 5 volt. Kemudian juga ada LED yang digunakan sebagai output. Di sini saya akan menggunakan warna merah. Kemudian juga ada resistor dan push button. Oke. Selanjutnya komponen terakhir ada di sini yaitu ground. Oke, langkah pertama kita letakkan dulu IC 74HC595 ini di tengah-tengah. Oke, di sini ada beberapa pin. Yang pertama itu Q 0 sampai Q 7 ini adalah pin output. Kemudian ada Q 7 dengan tanda petik ini digunakan untuk menyambungkan IC ini dengan IC berikutnya. Selanjutnya di sini ada OE output enable, ini akan dihubungkan dengan ground agar hasil outputnya ini bisa tampil. Kemudian ada MR master reset, ini akan dihubungkan ke setiap pin-pin ini dan akan dihubungkan juga ke input baterai. Kemudian ada STCP, di sini fungsinya itu sebagai latch untuk menampilkan hasil output. Jadi kemudian ada DS di sini fungsinya untuk dihubungkan ke input data. Kemudian ada SHTP yaitu clock. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah kita meletakkan LED di sebelah sini. Tunggu dulu, kita putar agar lebih gampang. Oke. Kita letakkan di sini. Kemudian ini. Jadi di sini jumlah LED itu sesuai dengan jumlah output. Di sini saya akan pindahkan terlebih dahulu karena terlalu bawah. Oke. Oke, selanjutnya di sini saya akan menggunakan ini karena terlalu kemepetan sepertinya. Oke, kita tambahkan resistor di ujung LED di sini. Kita hubungkan ke masing-masing pin. Di sini fungsi resistor pada LED adalah untuk membatasi tegangan yang masuk pada LED. Dan kita ubah masing-masing ini menjadi 220.
kemudian kita akan hubungkan berurutannya, kita hubungkan secara berurutan. Oke, selanjutnya pin yang ini kita akan hubungkan ke ground. Oke, kita beri. Oke, selanjutnya untuk OE kita juga hubungkan ke ground ya. Oke, selanjutnya ada SHCP. Di sini kita buat seperti ini. Kita letakkan button di sini. Oke, kita hubungkan SHCP ini dengan button. Kemudian di sini kita jumper dengan resistor. Fungsinya di sini untuk memperkuat logika. Oke, kemudian juga untuk yang input data sama, kita taruh atas saja. Oke. Oke, kita hubungkan dengan resistor. Dan yang terakhir, salah. Oke, selanjutnya untuk STCP kita hubungkan ke latch. Oke teman-teman, di sini saya akan menghapus ini dulu karena urutan resistornya salah. Nah, di sini resistor 9 di sini, dan resistor 10 di sini. Oke. Selanjutnya kita tinggal menjumper MR ini dengan kita jumper. Kemudian di sini kita menggunakan baterai. Dan untuk outputnya, untuk nilai tegangannya kita ganti ke 5 volt. Oke, dan juga tidak lupa ground. Oke, dan di sini juga kita kasih ground. Dan di sini untuk resistor 10 saya akan ubah ke 23K. Dan untuk yang ini kita ubah ke akhiran NIM saya yaitu 6K. 106 karena akhiran NIM saya, NIM 2 digit NIM terakhir saya 06, maka kita ubah ke 6K. Dan ini kita ke 11K. Dan langkah selanjutnya adalah kita akan running. Oke, cara kerjanya itu seperti ini teman-teman.
Oke, kita running, dan di sini misal kita akan memasukkan data 01 01 01 01 sampai 8 kali. Oke, langkah pertama kita biarkan saja data ini jangan ditekan, kita klik clock 1 kali. Oke, lalu kita klik clutch. Nah, di sini tidak akan muncul apa-apa karena di sini outputnya itu 0. Kemudian kita klik 1 di sini untuk masukkan input 1. Nah, kemudian kita klik clock dan kita latch. Maka di sini akan output pertama itu akan menjadi 1 atau menyala. Oke, selanjutnya kita masukkan lagi input 0, kita clock dan kita tampilkan latch. Maka output yang tadi itu 1 yang ada di output 1 itu akan bergeser ke output 2. Jadi output 2 itu akan nyala atau logika 1. Oke, selanjutnya kita klik lagi 1 dan kita clock lalu kita latch. Nah, maka akan masuk lagi input yang barusan kita masuk, yaitu input 1 itu akan masuk ke G0. Oke, selanjutnya kita tinggal masukin lagi tuh, kita latch. Nah, seperti itu. Kita masukkan lagi 1, kita clock, kita latch. Nah, kemudian kita clock, kita latch, dan input terakhir kita clock, kita latch. Oke, jadi di sini fungsi dari shift register itu adalah untuk menyimpan data, untuk menggeser data. Jadi di sini data yang pertama kita masukkan yaitu 0 itu akan berada di sini, ada di output 8. Kemudian data kedua yang kita masukkan itu kan tadi logika 1 atau nyala. Nah, itu ada di output ke-7. Itu bergeser setiap kita kasih clock. Oke. Selanjutnya di sini kita akan coba lagi output 0011. Kita clock dulu sampai semuanya menjadi 00. Nah, karena di sini kosongnya itu ada 4 kali dan satunya itu 4 kali secara berurutan, maka kita klik dulu clock sebanyak 4 kali. 1 2 3 4. Dan ketika kita pencet latch itu tidak akan tampil karena di sini outputnya itu 0, artinya LED itu tidak nyala. Selanjutnya kita klik data, kita clock sebanyak 4 kali. 1 2 3 4 dan kita latch. Maka data akan muncul di sini. Data akan muncul di output 1 sampai output 4, data 1 atau LED nyala. Oke, misal kita akan ubah output ini, ubah yang nyala ini ke bawah. Kita tinggal tambahkan clock lagi. Kita tinggal masukin data 0 lalu kita clock sebanyak 4 kali. 1 2 3 4. Lalu kita pencet latch dan output yang tadi di sini, output nyala atau output 1 yang ada di sini itu akan bergeser ke output 4 akhir, yaitu 5 6 7 dan 8. Begitulah. Begitu penjelasannya. Oke, misal kita coba lagi. Misal 0 0 0 1 1 0 0 1 1. Kita clock dulu, kita reset semuanya. Oke, di sini karena 0 0 input utama itu 0 0, kita klik 2 kali. 1 2, kemudian 1 1. Nah, kemudian kita latch, maka dia akan tampil di sini. Kemudian kita clock lagi 1 2 dan kita latch, kemudian kita sekali lagi 1 2, kita latch, dan terakhir 1 kita latch. Nah, oke. Kurang lebih seperti itu. Jadi fungsinya di sini kita mau masukkan data sini itu akan masuk ke sini. Kemudian kita clock, ketika kita pencet clock maka data itu akan bergeser ke sini. Dan untuk menampilkan data output kita harus memencet latch. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.